Ya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini perdagangan komoditas, kita sudah terhubung bersama Hanita Sari Apriani, analis Trijaya Pratama Futures. Ya, Mbak Ani, seperti apa pergerakan harga emas dan juga oleh hingga sore ini? Oke, terima kasih. Selamat sore Mbak Popi dan selamat sore pemirsa Berita Satu. Sore hari ini terkait dari perkembangan harga emas dunia ya, yaitu local London. Tadi pagi dibuka di harga 1942, kemudian mengalami kenaikan hanya di harga 1951. Dan sore hari ini terjadi penurunan pelemahan di harga local London emas dunia itu sampai ke harga 1927. Adanya penurunan sekitar $24 per troy ounce. Kemudian oleh juga masih mengalami di harga yang sama ya, seperti harga kemarin ada sedikit kenaikan. Demikian Mbak Popi. Oke, lalu seperti apa pengaruh dari pertambahan kasus COVID-19 di domestik terhadap harga emas saat ini? Baik, kalau kaitannya ya rekor tertinggi kita melihat kemarin COVID-19 yang terjadi di Indonesia di domestik mengalami rekor kenaikan tertinggi di hari Sabtu tanggal 29 Agustus ini terjadi kenaikan kurva penularan di angka 3.300 lebih ya. Dan saya cek di hari tersebut memang pengaruhnya juga terjadi kenaikan di harga antam, yaitu emas domestik kita. Ya, acuan kita adalah harga antam mengalami kenaikan juga di hari tersebut, yaitu di harga 1.027.000 per gramnya. Jadi ada kenaikan sekitar 15.000 per gram kenaikan secara harian. Demikian, Mbak Popi. Oke, kalau kita lihat kan soal kopi nih, kopi Arabica cenderung naik mungkin sejak awal pekan. Ini pemicunya apa, Mbak Hani? Ya, kalau kita bahas mengenai kopi ya, kopi Arabica ini memang mengalami kenaikan sudah lebih dari 3 minggu terakhir, sehingga kenaikan harga kopi Arabica mencapai ke harga tertinggi 5 bulan terakhir. Hal ini dikarenakan turunnya persediaan. Dan memang sebelumnya hal ini juga sudah diperkirakan oleh ICO ya, bahwa persediaan kopi akan mengalami defisit di tahun 2019 hingga tahun 2020. Memang eksportir kopi terbesar juga ya, kedua di Vietnam, memperkirakan bahwa produksi kopi akan mengalami penurunan dikarenakan turunnya hasil panen kopi dikarenakan cuaca kering di tahun ini. Demikian Mbak Popi. Oke, lalu untuk peluang mungkin harga emas dan oleh untuk esok dan seperti apa rekomendasi Anda? Ya baik, untuk besok ya kita akan ada harga akan ada fluktuasi harga dikarenakan besok ada data non-farm payroll dan data unemployment rate dari Amerika. Memang data ini sangat penting bagi para investor. Biasa investor akan menunggu data ini dirilis besok malam. Jadi kalau non-farm payrolls dan unemployment rate dari US ini mengalami kenaikan, tentunya akan efeknya terhadap harga emas dunia yaitu local London akan mengalami penurunan. Dan sebaliknya, jika harga non-farm payroll mengalami penurunan, sebaliknya harga local gold akan mengalami kenaikan. Demikian Mbak Popi. Oke, satu lagi mungkin pertanyaan saya soal CPO. Ini kan CPO dikabarkan naik 2% begitu. Ada perubahan harga komoditas. Ya. Kalau dilihat dan juga kita coba telaah, CPO ini kan adalah salah satu industri yang paling resilient saat pandemi melanda. Rekomendasi Anda terhadap komoditas ini seperti apa dan apakah benar bahwa CPO ini bisa jadi salah satu avenger penyelamat pertumbuhan ekonomi? Ya, kalau kita melihat dari perkembangan harga komoditas ya khususnya CPO, memang ini demand-nya masih terus meningkat, tetapi terkendala oleh persediaannya. Ini yang akan membuat harga CPO ke depannya di tengah kondisi COVID-19 ini akan masih terus meningkat. Kebutuhan karena dari kebutuhan pasar juga masih meningkat seperti itu, Mbak Popi. Terima kasih Mbak Hanita Apriani untuk informasi dan juga analisanya.